Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai akuntansi untuk kehilangan dalam proses produksi. Sebelum kita menginjak ke materi, di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu ada saya sendiri, Rohman Ahmadi. Yang kedua ada Dwi Rahmawati. Yang ketiga ada Fadilah Nuha. Yang keempat ada Norika Listia Putri. Baik, materi yang pertama yaitu kehilangan dalam proses produksi menggunakan sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan. Dalam proses produksi, produk yang dihasilkan tidak seluruhnya menjadi produk yang memenuhi standar kualitas, karena kemungkinan terjadinya produk gagal selalu ada. Produk gagal adalah produk yang dihasilkan selama produksi namun tidak memenuhi standar kualitas tertentu. Kerugian dalam produksi berdasarkan sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan dapat terjadi karena adanya sisa bahan, produk rusak, dan cacat. Pertama, yaitu akuntansi untuk sisa bahan atau scrap. Untuk memberi ilustrasi atas hal ini, berikut contoh dari PT Sukses Garmindo pada tahun 2010. Perusahaan ini secara periode telah menjual sisa bahan berupa kain perca dengan nominal 15 juta ke industri kecil di sekitarnya seperti industri boneka, topi, kerajinan, dan lainnya. Penjualan atas sisa bahan tersebut dapat diperlakukan sebagai A. Sisa bahan sebagai penambah pendapatan lain-lain. Berikut ayat jurnalnya. Kas piutang pada debit sebesar 15 juta. Pendapatan lain-lain pada kredit sebesar 15 juta. Yang B, sisa bahan sebagai pengurangan beban pokok penjualan. Apabila timbul sisa bahan yang dimaksud masih bersifat normal, penjualan sisa bahan ini dapat diberlakukan sebagai pengurangan beban pokok penjualan. Berikut ayat jurnalnya. Kas piutang pada debit sebesar 15 juta. Beban pokok penjualan pada kredit sebesar 15 juta. Sisa bahan sebagai pengurangan biaya overhead pabrik. Hasil penjualan sisa bahan yang timbulnya masih bersifat normal dapat diperlakukan sebagai pengurangan biaya BOP. Berikut ayat jurnalnya. Kas piutang pada debit sebesar 15 juta. Biaya overhead pabrik aktual pada kredit sebesar 15 juta. Apabila produk rusak dijual tidak laku dijual, maka pembebanan biaya yang timbul atas produk tersebut tergantung penyebabnya. Seperti A. Produk rusak karena rumitnya pengerjaan pesanan. PT Neda memproduksi dengan kapasitas bulanan sebesar 12.500 unit. Produksi dilakukan berdasarkan pesanan yang diterima. Selama bulan November, 10.000 unit diproduksi dengan biaya sebagai berikut. Biaya bahan baku 40 per unit, biaya upah langsung 50 per unit. Biaya overhead pabrik dibebankan pada tingkat 150% dari upah langsung. Biaya overhead pabrik aktual sebesar 780.000 pada hari terakhir bulan tersebut. Semua produksi pada hari itu diperiksa dan ditentukan bahwa 400 unit rusak. Perhitungan harga pokok harga barang jika rusak dan tidak dapat dijual karena sulit dikerjakan. Sama dengan biaya bahan baku ditambah biaya upah langsung ditambah biaya FOH yang dibebankan sama dengan 400.000 ditambah 500.000 ditambah 750.000 sama dengan 1.650.000 dengan catatan jumlahnya adalah 1.650.000 termasuk biaya barang rusak. B. Produk rusak yang bersifat normal. Perhitungan harga pokok barang selesai yang bersifat normal. Biaya produk rusak 400 dikali 165 sama dengan 66.000. Angka 66.000 diperlakukan sebagai overhead pabrik jika normal dan diperlakukan sebagai kerugian untuk produk yang rusak jika tidak normal. Jadi biaya produk jika ada produk rusak normal adalah 1.650.000 dikurangi 66.000 sama dengan 1.584.000. C. Akuntansi untuk produk cacat. Produk cacat adalah produk yang tidak memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan, walaupun secara ekonomis masih dapat diperbaiki lebih lanjut untuk menjadi produk yang berkualitas.
Produk cacat dapat diklarifikasikan menjadi yang pertama, produk cacat karena sulitnya pengerjaan. Yang kedua, produk cacat bersifat normal. Yang ketiga, produk cacat karena kurangnya pengawasan. B. Kehilangan dalam proses produksi menggunakan sistem perhitungan biaya berdasarkan proses. Dalam perhitungan biaya berdasarkan pada pesanan, kemudian kerugian pada biaya proses berhubungan dengan sisa bahan, produk rusak, produk cacat, dan produk hilang. Akumulasi biaya berdasarkan pesanan mendasarkan pada objek biayanya adalah pesanan, sedangkan biaya berdasarkan proses, objek biayanya adalah departemen sebagai pusat biaya. Sehingga biaya yang timbul dari kegagalan dalam proses produksi berdasarkan sistem perhitungan biaya berdasarkan proses dibebankan ke departemen sebagai objek biaya. Yang pertama, akuntansi untuk sisa bahan. Sisa bahan pada perhitungan biaya didasarkan pada pesanan. Perlakuan hasil penjualan sisa bahan tergantung pada penyebab sisa bahan tersebut. Yang kedua, akuntansi untuk produk hilang. Ada sebuah ilustrasi berikut merupakan contoh dari PT Puspa Ayu Mandiri. Pada perusahaan ini, proses produksi bersifat massal dan dilakukan secara berturut-turut oleh dua departemen produksi, di mana bahan baku bersifat liquid yang memungkinkan terjadinya produk hilang. Ini merupakan unit dan juga biaya yang dikeluarkan selama bulan September 2010. Yang dapat dilihat dalam beberapa tabel berikut ini. A. Produk yang hilang di awal proses. Produk yang hilang di awal proses adalah produk yang hilang sebelum aktivitas proses produksi dimulai, sehingga produk yang hilang dianggap belum menyerap biaya produksi yang akan dikeluarkan. Departemen Pengelolaan membebankan biaya bahan baku sebesar Rp146.336.960. Biaya tenaga kerja sebesar Rp18.894.240 dan biaya overhead pabrik sebesar Rp22.437.130. Berikut merupakan ayat jurnalnya yang dapat dilihat dalam tabel. Kemudian diperoleh perhitungan dalam produk jadi, yakni sebanyak 87.970 unit dikali 1.716, yakni sebesar Rp150.956.520. Kemudian biaya bahan, yakni sebanyak 87.970 unit dikali dengan 1.326, yakni diperoleh Rp116.648.220. Kemudian biaya tenaga kerja yang dikeluarkan, yakni sebanyak 87.970 unit dikali dengan Rp178, yakni dihasilkan Rp15.658.660. Kemudian biaya overhead pabrik, yakni sebanyak 87.970 unit dikali dengan Rp212, yakni dihasilkan sebesar Rp18.649.640. Kemudian apabila dimasukkan ke dalam jurnal akuntansi, dapat dilihat dalam tabel-tabel di bawah ini. Produk dalam proses sebesar Rp36.715.770. Kemudian biaya bahan baku sebanyak 22.415 unit dikali dengan Rp1.326, yakni dihasilkan Rp26.722.290. Dengan biaya tenaga kerja sebesar 22.415 unit dikali dengan 80%, kemudian dikalikan dengan Rp178, yakni hasilnya Rp3.991.839. Kemudian biaya overhead pabrik sebanyak 22.415 unit dikali dengan 80%, kemudian dikalikan dengan Rp212, yakni hasilnya Rp3.801.584. Kemudian apabila dimasukkan ke dalam jurnal akuntansi, maka dapat dilihat dalam tabel berikut.
Produk yang hilang di akhir proses. Produk yang hilang di akhir proses adalah produk yang hilang setelah serangkaian aktivitas proses produksi selesai, sehingga produk yang hilang dianggap menyerap sejumlah biaya produksi yang dikeluarkan tersebut. Departemen Pengelolaan membebankan biaya bahan baku sebesar Rp146.336.960 dan biaya tenaga kerja sebesar Rp18.894.240 dan biaya overhead pabrik sebesar Rp22.437.130 dan untuk ayat jurnalnya dapat dilihat dalam tabel di bawah. Kemudian untuk perhitungan produk jadi, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan juga biaya overhead pabrik dapat dilihat dalam slide. Kemudian untuk produk yang hilang, yakni sebanyak 1.680 unit dikalikan dengan 209. Dan untuk ayat jurnalnya itu seperti yang tertera dalam tabel yang dapat dilihat dalam slide. Kemudian produk dalam proses sebesar Rp36.177.810. Kemudian biaya bahan diperoleh dari 22.415 unit dikali dengan Rp1.306 sama dengan Rp29.273.990. Kemudian untuk biaya tenaga kerja yaitu 22.415 unit dibebankan 80% dikali dengan Rp178 sama dengan diperoleh hasil Rp3.156.032. Untuk biaya overhead pabrik yaitu diperoleh dari 22.415 unit dibebankan 80% dikali dengan Rp209 sama dengan Rp3.747.788. Kemudian untuk ayat jurnalnya yaitu nama akun dan keterangan persediaan PTP dikurangi Departemen Pengolahan di sisi debit dengan Rp36.177.810. Kemudian yang kedua PDP dikurangi bahan baku dikurangi Departemen Pengolahan di bagian kredit sama dengan Rp29.273.990. Kemudian yang ketiga yaitu PDP dikurangi dengan biaya tenaga kerja dikurangi dengan Departemen Pengolahan diperoleh hasil Rp3.156.032. Kemudian yang terakhir ada PDP BOP dikurangi Departemen Pengolahan diperoleh hasil Rp3.147.788. Kemudian berikutnya yaitu ada akuntansi untuk produk rusak. Produk rusak adalah produk yang tidak memenuhi standar kualitas baik fisik maupun ekonomis. Proses produksi secara massal dan terus-menerus kontinu. Kegagalan produksi seperti adanya produk rusak selalu terjadi selama proses produksi tersebut berlangsung. Kriteria produk rusak bersifat normal dan tidak normal ditentukan oleh awal periode, umumnya melalui presentasi dari kapasitas produk yang dikerjakan oleh perusahaan. Adapun perhitungan produk yang rusak dalam unit-unit ekuivalen. Unit ekuivalen itu didapatkan dari produk jadi ditambah produk rusak ditambah produk dalam proses akhir. Kemudian untuk slide selanjutnya yaitu sifat-sifat dari produk rusak. Tadi yang pertama ada produk rusak yang bersifat normal. Biaya produk rusak yang bersifat normal diklasifikasikan dalam dua jenis, yaitu produk rusak yang bersifat normal dan tidak laku dijual. Kemudian ada produk rusak yang bersifat normal dan laku dijual. Biaya produk rusak yang bersifat normal dan tidak laku dijual diperlakukan sebagai penambahan biaya produk jadi yang kemudian ditransfer ke departemen berikutnya atau ke gudang produk jadi. Hal itu menyebabkan total biaya produk di departemen bertambah karena adanya kapasitas produk rusak tersebut. Sementara produk berkualitas jumlahnya sama sehingga adanya biaya kenaikan produk per unitnya. Yang kedua yaitu ada produk rusak yang bersifat tak normal. Penyebab terjadinya produk rusak adalah kurangnya perencanaan dan pengawasan, kelalaian tenaga kerja dan sebagainya. Produk rusak dan tidak laku dijual tidak boleh dibebankan di dalam produk yang memiliki standar kualitas tetapi diakui sebagai kerugian atau produk rusak. Kemudian yang keempat ada akuntansi untuk produk cacat. Produk cacat adalah produk yang tidak memenuhi standar kualitas, sehingga produk cacat adalah produk yang telah dihasilkan oleh proses produksi yang tidak memenuhi standar kualitas yang ditetapkan, tetapi masih bisa diperbaiki menjadi produk yang berkualitas. Dalam hal perbaikan, penentu memerlukan biaya tambahan
bahan, biaya tenaga kerja, maupun biaya overhead pabrik atau BOP. A. Produk cacat yang bersifat normal. Apabila produk cacat terjadi, maka biaya perbaikan dibebankan dan digabungkan ke setiap elemen biaya yang ada di departemen. Hal itu berdampak pada total biaya produksi yang meningkat karena adanya tambahan biaya untuk produk cacat, sehingga terjadi kenaikan biaya per unit. Yang kedua, produk cacat yang terjadi karena kesalahan. Produk cacat akibat kesalahan seperti adanya kesalahan perencanaan, kemudian pemasangan mesin, kemudian kesalahan tenaga kerja, dan kurangnya pengendalian. Apabila kesalahan dalam proses produksi, maka biaya tambahan untuk perbaikan tidak boleh dibebankan ke produk yang berkualitas baik, namun diakui terpisah sebagai kerugian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan dalam menyampaikan materi, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.